Gol. Gol.
validity sumber ya dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat melakukan simulasi ya. Peserta didik dapat melakukan simulasi tentang adat sholat dan zikir. Jadi simulasinya tentang adat sholat dan zikir, bagaimana itu melakukan sholat yang benar, bagaimana itu sekalian ya. Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah diskusi, di mana sebelum kita diskusi ada video yang saya akan paparkan kepada anak-anak sekalian untuk Anda tonton. Setelah itu sementara menonton, Anda menyusun satu skema atau satu bahan apa itu yang Anda dapat dari hasil video yang Anda tonton. Oke? Amanus inu bisabri wassalat, yang artinya kelompok salat. Dan sekarang adalah dari kelompok zikir. Saya persilakan kepada kelompok zikir untuk memaparkan hasil diskusi mengenai video yang sekalian tonton. Silakan, saya persilakan kepada kelompok zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan pengertian zikir dan kaedah zikir. Pengertian zikir secara bahasa, zikir berarti menyebut, mengutukkan, mengingat, menjaga, dan mengerti, dan perbuatan baik. Zikir dilakukan untuk mengingatkan perbuatan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pada zikir. Seyogianya seseorang yang berzikir berkelakuan baik jika di dalam duduk hendaknya ia menghadap kiblat dengan sikap khusyuk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dan menunduk kepala. Tempat berzikir suci dan bersih, terlepas dari segala yang membimbingkan perasaan. Hendaknya orang yang berzikir membersihkan mulutnya sebelum ia mulai berzikir. Oke, saya kira itu pemaparan dari kelompok zikir mengenai pengertian zikir. Saya beri kesempatan kepada kelompok salat untuk kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Apa hikmah dari berzikir? Oke, hikmah dari berzikir. Oke, siapa yang bisa dari kelompok zikir? Oke. Selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian sholat dan pengertian zikir. Ya, kalau berbicara mengenai sholat, ini tidak perlu kita terlalu banyak menjelaskan karena
Ya, sholat setiap hari Anda lakukan. Jangankan sholat, setelah Anda sholat berarti ada zikir. Kecuali Anda sholat baru langsung lari, Anda tidak berzikir. Sholat 5 waktu setiap hari Anda lakukan. Baik sholat maghrib, sholat apa lagi? Isya, apa lagi? Subuh, apa lagi? Asar, apa lagi? Zuhur, ya. Asar, zuhur, ya. Maghrib. Jadi ada 5 waktu yang Anda lewatkan, ya. Yang Anda lakukan setiap hari itu, ya. Kecuali Anda tidak sholat. Kalau laki-lakinya tidak ada alasan tidak sholat. Kalau perempuan mungkin ada, ya. Tapi kalau laki-laki tidak ada alasan tidak sholat, kecuali dalam keadaan sahih. Oke. Tujuan pembelajaran saya sudah paparkan tadi. Ini dia. Adapun soal pengertian sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Ya, jadi saya tingkat MTS seperti ini, kalian itu harus sholat, ya. Kecuali anak saya saja, ya, yang kelas 1 SD, setiap waktu di masjid, anak laki-laki, setiap waktu di masjid itu yang tadi, setiap di waktu masjid, dengar azan dia langsung mandi pergi. Itu ajaran saya yang saya lakukan. Oleh itu, yang namanya anak sekarang sudah balik. Tahu balik? Tahu balik? Tahu dewasa? Tahu. Sudah belajar fikih kan? Sudah. Namanya perempuan dan laki-laki sudah balik harus sholat. Oke. Sholat adalah ibadah wajib, ya. Tidak boleh tidak kecuali dalam keadaan sahih atau dalam keadaan perjalanan jauh. Tetapi kalau dalam perjalanan jauh itu bisa dijam, ya. Kira itu. Yang berikutnya mengenai adab sholat, ya. Adapun adab sholat, ya, yang pertama adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi ketika ada waktu sholat dan waktu sholat, sholat dulu. Apapun yang Anda lakukan, ya, apapun yang Anda lakukan, sholat dulu. Tinggalkan dulu semua kegiatan, ya. Karena sholat itu hanya berapa menit? Tidak sampai 1 jam, tidak sampai 30 menit Anda menghadap Allah, ya. Anda lakukan. Yang namanya sholat, ada nggak yang tidak sholat di rumahnya? Sholat, ya. Oke. Menjaga waktu dan batas-batasnya maksudnya adalah ketika waktu sholat, Anda sholat. Makanya di kelas 8E yang saya anjurkan adalah ketika dengar azan berhenti sejenak, ya. Makanya ada itu di azan hayya 'alas shalah, apa artinya? Hayya 'alas shalah, apa artinya? Keseruan memanggil orang-orang untuk sholat. Makanya ajaran agama Islam ketika dengar sholat berhenti sejenak diterapkan ini di Malaysia, ya. Di Malaysia ketika dengar azan orang yang jalan pun berhenti. Tidak ada aktivitas, hanya berapa menit. Nanti setelah azan baru melanjutkan kegiatan. Itu di Malaysia, ya. Tapi kalau di Indonesia tidak ada dia seperti itu. Apalagi di sekitaran kita, ya, tidak ada. Makanya saya terapkan di kelas 8 ya, ketika ada sholat, ada azan, berhenti sejenak, ya. Oke, saya kira itu. Yang berikutnya mengenai adab sholat yang kedua, tempatnya harus, tempat sholat dan sujud harus dirapikan dan dibersihkan dari najis, ya. Karena kadang, ya, tempat sholat kita itu di mana saja boleh, ya. Tetapi ada tempat yang tidak boleh yang kita lakukan. Contoh, ketika mau sholat lantainya kotor, harus bisa bersihkan dulu, ya. Karena kadang kalau kita mau sholat biasanya ada tai cicak, ya kan? Ada tusuk gula-gula atau debu atau apa. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau di musola kan biasanya dibersihkan, ada tukang bersihnya, ya. Tetapi kalau di musola biasanya ada tai cicak, biasanya kan. Makanya orang biasanya bawa sejadah sendiri supaya bisa lebih bersih. Karena menghadap Allah itu kita dalam keadaan bersih. Kita saja lahir pertama kali dalam keadaan
mengingat Allah. Ya, kita selalu mengingat Allah karena kenapa? Kita ini manusia tidak pernah luput yang namanya dosa atau kesalahan. Ya, contoh dalam satu hari saja, ya, tanpa kita sadari dalam satu hari ini ya, jangankan satu hari, hanya berapa jam kita ada di lingkungan sekolah, tanpa kita sadari ada orang yang kita sakiti, baik dari perbuatan kita, baik dari ucapan kita, ya.